Selamat datang kembali di pembahasan kita. Anda pernah nggak sih ngerasa ada sesuatu yang penting banget buat dilakuin, tapi kok ya rasanya susah banget gitu? Kayak penulis buku yang kita bahas ini, Emily Falk. Dia sayang banget sama neneknya, Bev, tapi ya ampun, buat nemuin waktu ketemu aja rasanya berat. Iya, dilema kayak gitu ya. Antara apa yang kita anggap penting sama apa yang kita lakuin, kadang nggak nyambung. Nah, ini inti dari bab 1 buku What We Value. Kita bakal coba ngulik nih, apa sih yang terjadi di otak kita? Ada sistem namanya sistem nilai. Dan gimana kalkulasi nilainya itu sering banget nentuin pilihan kita tanpa kita sadar. Oke, jadi misi kita hari ini kita coba pahami cara kerja kalkulasi ini ya, biar kita lebih ngerti pilihan kita sendiri, dan mungkin nemu cara buat ngubahnya dikit-dikit biar lebih pas sama maunya kita. Yuk, kita bongkar. Oke, siap. Jadi sistem nilai ini ya, gampangnya otak kita tuh punya semacam pusat kendali buat nimbang-nimbang dan mutusin sesuatu. Ilmuwan saraf nyebutnya sistem nilai. Tapi ini bukan sekedar logika lawan nafsu loh. Oh, bukan sesimpel itu ya? Bukan, sistem ini tuh kompleks. Dia nimbang banyak faktor. Pengalaman dulu, butuhnya sekarang apa, mimpi ke depan gimana. Semuanya dicampur aduk buat nuntun pilihan kita gitu. Menarik. Terus, gimana persisnya otak ngitung atau kalkulasi nilainya itu? Cepat gitu aja? Banget, cepet banget dan seringnya kita nggak sadar sama sekali. Otak itu otomatis ngasih skor atau nilai subjektif ke tiap pilihan yang ada. Nah, nilai ini dipengaruhi banyak hal lagi. Pengen apa, lagi butuh apa saat itu juga. Pilihan yang skornya paling tinggi, yaitu yang diambil. Terus otak mantau hasilnya gimana? Kuncinya nih, yang sering nggak kepikiran, itu tergantung banget sama fokus perhatian kita saat itu. Fokus perhatian. Maksudnya gimana itu? Kok bisa ngaruh ke hitung-hitungannya? Gini, apapun yang lagi jadi fokus kita di satu momen, otak otomatis ngasih bobot lebih tinggi ke situ dalam hitungannya. Perhatian kita tuh kayak lampu sorot lah. Mana yang disorot, itu yang kelihatan lebih berharga. Paling nggak untuk sementara. Ada contoh bagus nih, ceritanya Jenny Radcliffe. Dia itu penetration tester. Oh, yang kerjaannya nyoba bobol sistem keamanan itu kan? Nah, iya betul. Dia pernah berhasil masuk bank di Jerman. Bukan pakai cara canggih atau bobol kunci, tapi dengan ngerjain kalkulasi nilainya si satpam. Hah? Dikerjain gimana? Caranya unik. Dia sengaja bikin keributan gede yang memalukan gitu di lobi bank. Tunggu, bikin ribut. Kok bisa malah masuk? Bukannya satpam tugasnya malah ngusir yang bikin ribut? Justru itu, Jenny pinter. Dia tahu, buat si satpam di momen itu, nilai dari cepetan beresin keributan memalukan ini, itu jadi tinggi banget. Jauh lebih penting daripada ngejalanin aturan ketat ke ibu-ibu yang kelihatannya nggak bahaya. Fokus satpamnya langsung kegeser ke urusan ngeberesin kekacauan itu. Nah, kalkulasi nilainya si satpam berubah seketika. Jenny manfaatin itu buat nyelonong masuk. Wah, gila juga ya caranya. Berarti nilai yang kita kasih ke sesuatu itu nggak sekaku yang kita bayangin dong ya. Bisa berubah gitu aja. Tepat, itu dia salah satu poin penting dari bab ini. Nilai itu fleksibel banget, tergantung banget sama konteksnya. Jadi, perilaku kita tuh nggak cuma ditentukan sama gen atau kepribadian kita yang udah paten. Nggak gitu. Mood kita hari ini, lagi sama siapa, bahkan budaya di sekitar kita, semua bisa geser-geser kalkulasi nilai kita dari waktu ke waktu. Tapi kalau gitu nilai kita jadi kayak gampang goyah dong, gampang banget berubah gitu. Pertanyaan bagus. Ya, fleksibilitas ini ada plus minusnya lah. Tapi sisi baiknya, ini ngasih kita kekuatan. Artinya, kita nggak selamanya kejebak sama pola pilihan yang itu-itu aja. Kalau kita sadar, kita bisa coba geser fokus perhatian kita. Misalnya nih, dari mikirin susahnya sekarang, ke mikirin enaknya nanti jangka panjang. Atau sebaliknya, kita bisa ngaruhin kalkulasi nilai kita sendiri. Ini buka peluang buat perubahan yang kita inginkan. Oke. Jadi intinya apa nih buat kita yang dengerin? Kenapa kita perlu ngerti soal kalkulasi tersembunyi di otak ini? Ada dua hal penting menurutku. Pertama, ini bisa bikin kita lebih berbelas kasihan sama diri sendiri. Kalau kita kadang bikin pilihan yang kita sesali, seringnya ada alasan neurologisnya di balik itu. Ada kaitannya sama kalkulasi nilai pas momen itu, bukan semata-mata kita lemah atau gimana. Iya juga ya. Terus yang kedua? Yang kedua, ini ngasih kita semacam kendali atau paling nggak kesadaran lah ya. Kalau kita paham bahwa fokus perhatian itu kayak tuasnya, kita jadi punya ide di mana kita bisa coba intervensi. Kita bisa coba nalik tuas yang beda. Kayak contoh Emily Falk tadi ya, dia akhirnya bisa lebih sering jenguk neneknya pas dia sadar buat geser fokusnya.
Nggak lagi mikirin macetnya, tapi ngebayangin serunya naik sepeda ke sana. Kalkulasi nilainya langsung berubah kan? Persis. Intinya gitu, pilihan kita itu hasil dari kalkulasi nilai yang dinamis di otak. Dan kalkulasi ini sangat-sangat dipengaruhi kemana lampu sorot perhatian kita lagi ngarah di momen penting itu. Ini bukan soal benar atau salah mutlak, tapi lebih ke apa yang dirasa paling bernilai sama otak kita ya saat itu. Wah, ini benar-benar ngasih cara pandang baru sih soal pilihan kita sehari-hari. Dan mungkin ini bisa jadi bahan renungan juga buat Anda di rumah. Iya, coba deh pikirin satu pilihan yang rasanya susah atau bikin galau yang baru-baru ini Anda hadapi. Faktor apa aja sih yang rasanya paling dominan, paling narik perhatian Anda pas lagi nimbang-nimbang? Nah, sekarang coba deh sengaja geser lampu sorot perhatian Anda ke faktor lain yang mungkin tadinya kelewat. Apakah itu bikin Anda ngelihat pilihan itu jadi beda? Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.